Baik Smart Viewers, nah di segmen Talk with Binusian kali ini kita akan membahas dan juga mengulik lebih dalam nih soal salah satu fakultas yang ada di Binus University, yaitu Faculty of Engineering. Nah untuk itu di studio hari ini kita sudah kedatangan Ibu Dr. Insinyur Nina Nurdiani selaku Dean Faculty of Engineering. Selamat sore Ibu Nina. Ya, selamat sore Mas Yuda. Terima kasih sebelumnya Ibu sudah meluangkan waktunya nih untuk ngobrol hari ini. Ya baik, terima kasih. Nah seperti yang udah saya sebutkan tadi ya Bu Nina, kita mau membahas, mengulik lebih dalam soal Faculty of Engineering begitu. Di mana Faculty of Engineering ini kan salah satu istilahnya fakultas unggulan gitu di Binus University. Di Binus University selain fakultas DKV dan juga IT-nya begitu ya Bu, dikenal oleh Binus. Nah, mungkin sebelum kita mengulik lebih dalam, Bu Nina boleh dong jelaskan terlebih dahulu apa aja sih program-program studi yang ada di Faculty of Engineering Binus ini? Oke, terima kasih ya. Sore ini saya akan cerita tentang Fakultas Teknik ya yang ada di Binus University, atau kita sering menyebutnya Faculty of Engineering. Kami punya 9 prodi di tahun 2025 ini. Jadi dimulai tahun 1996 dan menerima mahasiswa tahun 1997, itu ada program arsitektur, kemudian teknik sipil, lalu teknik industri, ada sistem komputer atau sekarang nama bahasa Inggrisnya itu computer engineering, kemudian juga ada food teknologi, ada bioteknologi, lalu kita buka juga teknik industri di kampus Semarang, dan ada 2 program profesi. Yang pertama program profesi insinyur, dan adik kita yang baru tahun ini akan menerima mahasiswa baru untuk pendidikan profesi arsitek. Jadi total Mas Yuda ada 9 prodi. Oke, banyak banget ya Bu ya. Lumayan, yang terbaru di PPAR ya Bu ya, baru di launching juga tahun ini ya. Betul PPAR. Oke, nah dari ke-9 program studi itu Bu, kan tadi ada bioteknologi, ya, ada food tech gitu, berbagai macam istilahnya teknik tuh mencakup gitu. Nah, apa aja sih Bu keunikan dan keunggulan dari masing-masing program studi tadi? Wah, ini lumayan ya. Saya boleh sambil ini ya buka catatan ya. Boleh. Ini catatan dari teman-teman nih sebetulnya ya, supaya saya tidak salah ya menjelaskan. Jadi saya mulai dari sistem komputer atau computer engineering. Sistem komputer ini atau computer engineering ini saat ini fokus pada pendidikan yang berbasis pada teknologi IoT dan jaringan ya. Nah, kemudian dengan akreditasi ABET dan IABI ya, kita juga meningkatkan kualitas pendidikan dengan fasilitas laboratorium yang cukup lengkap. Bahkan kita punya support ya, grant dari USAID atau HAPPY itu Maker Innovation Space ya. Jadi teman-teman di sana baik mahasiswa ataupun dari siswa-siswa yang ingin mengenal tentang computer engineering ataupun prodi-prodi yang lainnya bisa masuk ya, berkarya, bekerja, workshop di Maker Innovation Space. Di kampus Syadan itu Bu? Ya, betul ya. Kemudian kalau arsitektur, nah kalau arsitektur itu kita temanya kreatif and technology for sustainable arsitektur. Jadi sekarang ini pendidikan arsitektur itu dilengkapi dengan penguasaan teknologi gitu ya, dan digitalisasi yang bisa menciptakan bangunan dan lingkungan yang lebih sustainable gitu. Nah sementara kalau food teknologi fokus pada food innovation, kemudian juga pada entrepreneurship dan digital transformation, tentunya di bidang teknologi pangan ya. Nah, lalu kalau untuk civil engineering, ini keunggulannya selain tadi ya, berbasis standar kurikulum internasional dan kurikulum berbasis OB gitu ya, fokus pada project-project design yang membutuhkan penguasaan teknologi, juga menggunakan applied civil engineering software. Jadi saat ini belajarnya lebih banyak juga menggunakan software ya. Kemudian untuk bioteknologi ini fokus pada bioprospeksi yang mengembangkan produk berbasis bahan alam, bahan natural. Jadi nanti dari bahan ini bisa untuk kesehatan gitu ya, kemudian juga untuk kehidupan wellness gitu ya, kebaikan
Nah, kalau untuk program profesi insinyur mungkin ya, yang saat ini kita punya program itu ada dua jalur. Jadi yang reguler buat mereka yang fresh graduate, tapi kalau yang di luar bidang apa istilahnya ya, komputer misalnya ya, di luar dari bidang engineering yang ada di BINUS, itu harus mengalami pengalaman kerja dulu 2-3 tahun baru bisa masuk reguler. Tapi kalau yang sudah mengalami pengalaman kerja lebih dari 5 tahun, itu bisa ikut program rekognisi pembelajaran pengalaman lampau, RPL lah ya. Nah, itu bisa diikuti mungkin bagi mereka-mereka yang ingin meningkatkan kompetensi ya, kemudian juga mendapatkan gelar insinyur. Nah, tentunya harus mengalami pendidikan program profesi insinyur terlebih dahulu selama 1 tahun. Nah, untuk yang RPL karena ini ada rekognisi pengalaman lampau, jadi bisa hanya 1 semester. 1 semester yang sebelumnya itu dilihat dari pengalaman kerjanya gitu. Nah, mungkin teknik industri itu kan kami ada 2. Yang di Jakarta dan di Semarang. Oke, di Semarang yang baru ya Pak? Ya, kalau di Jakarta itu prosesnya fokus pada manufacturing, kemudian ada juga services, jasa ya, sama apa ya, kalau nggak salah tuh streamingnya yang paling sering diminati itu supply chain. Supply chain. Yang di Semarang itu fokus pada digital transformation. Jadi kita menyebutnya kalau di Semarang tuh Smart Industrial Engineering. Kami juga punya lab manufacturing ya, yang di Syahdan itu mini smart factory ya, itu ada di lab kita sebutnya lab digital transformation laboratory. Nah, kalau yang di Bekasi kita juga punya di Bekasi. Ya smart factory warehouse systemnya ya, itu ukurannya kayak benar-benar warehouse ya, pabrik gitu ya, 1x1. Nah, itu benar-benar khusus manufacturing yang kita memanfaatkan sekarang bekerja sama dengan UMKM. Jadi UMKM sekitaran Bekasi itu bisa memanfaatkan lab kita juga. Jadi kelebihannya lagi ya, kan BINUS punya kampus di beberapa tempat ya. Kita sebutnya multi-site kampus ya. Nah, ini memberikan kelebihan mahasiswa yang misalnya kuliah di Jakarta, itu bisa memungkinkan mengambil minor program di semester 4 atau 5 untuk ke kampus yang lain. Misalnya dari Jakarta ke Malang begitu ya, atau Jakarta ke Semarang, Jakarta ke Bandung begitu. Jadi sebaliknya juga sama, dari Malang juga bisa ke Jakarta. Mungkin itu ya yang bisa saya bisa sampaikan. Student mobility begitu ya. Betul, belajar, ya. Misalkan kayak bosen nih belajar di Jakarta gitu. Iya, pengen dapat pengalaman ya di daerah lain gitu ya. Iya bisa itu. Itu yang membuat flexibility kita baik ya, dan kualitas pembelajarannya di semua kampus sama gitu. Oke, baik. Banyak banget ya Bu ya keunggulan dari masing-masingnya. Tadi ada Tekdus, Civil Engineering, lalu ada Bioteknologi, Teknologi Pangan juga ada gitu. Betul, sampai arsitek juga Bu ya, program profesinya juga ada begitu. Iya. Nah, tadi Ibu Nina sempat mention kalau mostly khususnya di Semarang ya gitu, fokusnya ke digital transformation gitu. Artinya sudah menyesuaikan kepada era digital zaman sekarang gitu ya. Betul. Istilahnya menyesuaikan dengan teknologi industri 4.0 gitu. Nah, di Faculty of Engineering sendiri seberapa besar sih Bu teknologi mungkin sekarang lagi maraknya AI ya begitu ya, artificial intelligence. Seberapa besar istilahnya teknologi AI ini sudah dipergunakan dan juga diimplementasikan di Faculty of Engineering? Dan bagaimana dari fakultas sendiri itu mempersiapkan kurikulumnya agar istilahnya relevan gitu dengan zaman sekarang? Gitu. Ya, baik, terima kasih ini pertanyaannya. Memang kami di BINUS sesuai arahan juga ya, memang kita kan ingin BINUS juga terdepan khususnya dalam bidang AI ya. Nah, kami di hampir semua prodi itu membuat kurikulum yang embedded dengan AI. Beberapa mata kuliah itu sudah diprogramkan masuk ke dalam kurikulum. Jadi kita mungkin mengenal fundamental AI, itu mata kuliah wajib yang hampir seluruh prodi mungkin memiliki mata kuliah tersebut ya, untuk mengenalkan dasar-dasar AI. Nah, setelah itu secara bertahap di setiap semesternya silakan semua prodi itu mengembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tapi mahasiswa memang sudah dikenalkan ya, tidak hanya yang paling mudah kan sekarang
ngetop tuh ChatGPT ya. Yeah. Nah, kali ini kita yang mengembangkan bukan hanya bagaimana cara menggunakan, tapi etika juga sedang diperhatikan oleh kita ya, karena itu sangat riskan ya, apalagi BINUS terkenal dengan integritasnya tinggi ya. Nah, itu juga kita kembangkan. Jadi hampir semua prodi sudah memasukkan konsep belajar, kemudian konsep di dalam mengerjakan tugas-tugasnya, bahkan mungkin ada di beberapa ujian gitu ya yang sudah mulai memanfaatkan AI tadi begitu. Oke, berarti memang sudah dimasukkan ke kurikulum wajib gitu ya Bu ya? Ya betul, Di supaya semester berapa terbiasa. Ya, Bu, kalau boleh tahu? Mulai dari semester 2, kemudian nanti bertahap sih sesuai dengan prodi masing-masing ya, sesuai dengan kebutuhannya. Terutama mungkin kalau untuk laboratori ya, kaitannya sama data analisis ya, itu kan sangat dibutuhkan dan bermanfaat ya. Nah, mungkin itu yang sekarang kita tekankan kepada mahasiswa-mahasiswa kami begitu. Menyiapkanlah mereka masuk ke pasar global, ke industri nanti. Siap bersaing gitu ya, sudah siap dibekali kerja. dari Betul. masa kuliah gitu. Iya betul. Oke, nah tadi kan kita sudah bahas soal pengimplementasian AI gitu di Faculty of Engineering. Kita bisa lihat bahwa banyak sekali karya-karya yang sudah dihasilkan begitu dari mahasiswa-mahasiswa Faculty of Engineering. Kita bisa lihat di BINUS ada robot wayang, robot angklung begitu. Dan terbaru ada hasil karya dari mahasiswa magang Prancis ya Bu, juga berkolaborasi dengan Faculty of Engineering, ada Chess Against Robot. Nah, mungkin dari hasil-hasil karya tersebut bagaimana sih istilahnya Faculty of Engineering ini mensupport gitu mereka dalam menghasilkan karya-karya yang memang nantinya akan berguna gitu, bermanfaat bagi pengembangan riset dan juga penelitian. Ya, baik. Mungkin ini juga sesuai visi kami ya di Fakultas Teknik. Jadi kami punya visi itu World Class Engineering Faculty through Innovation, Knowledge and Technology for Fostering and Empowering to Building and Serving the Nation. Jadi visi itu kemudian diturunkan kepada prodi-prodi. Jadi masing-masing prodi mengembangkan inovasi melalui karya-karya mahasiswa. Jadi bisa kita memang minta mahasiswa itu mulai berlatih berinovasi itu sejak semester 2 mungkin ya, karena kan semester 1 masih pengenalan dasar. Nah, mulai semester 2 dikenalkan tuh mereka melalui tugas-tugas, kemudian di-challenge pada saat mereka masuk ke intensif. Magang ya? Iya, betul. Bahkan di final project gitu ya. Jadi bisa saja pada saat final project mereka mengerjakan salah satu inovasi yang kebetulan di tempat magangnya itu ada problem ya. Nah, mereka harus mencarikan solusi yang inovatif lah ya. Problem solving. Untuk yang solusi yang lebih baik. Itu yang kita tekankan. Jadi project based learning lah yang kita tekankan kepada para mahasiswa begitu. Oke, baik. Ibu Nina, terakhir nih Bu. Kan istilahnya mahasiswa sekarang kebanyakan didominasi oleh Gen Z pastinya Ibu. Dan juga mungkin kan Gen Z ini agak unik ya begitu. Istilahnya karakteristiknya agak unik. Nah, mungkin bagi anak-anak mahasiswa Gen Z yang mungkin baru lulus SMA sekarang, kenapa harus memilih Faculty of Engineering BINUS? Oh iya, baik. Nah, kan kita melihat Gen Z karena terbiasa sudah dengan gadget juga ya, hidupnya di lingkungan yang berbau teknologi. Ya. Nah, kalau mereka memilih Fakultas Teknik BINUS University, maka pengalaman mereka terkait dengan teknologi akan lebih banyak lagi. Nah, karena selain BINUS juga mensupport ya dengan aneka lab yang kita sediakan, kemudian proses pembelajaran yang fleksibel. Kita punya pembelajaran sistemnya hybrid ya. Kemudian juga kita punya multi-channel learning. Nah, mungkin tidak semua kampus memberikan peluang-peluang seperti itu gitu. Nah, tugas-tugas yang diberikan oleh mahasiswa juga jauh lebih baik dengan adanya embedded ke teknologi. Lab-lab yang kita miliki juga sangat lengkap gitu ya. Nah, itu akan mendukung mereka di dalam proses pembelajaran. Selain itu juga ada program enrichment. Nah, itu juga bisa membantu mereka mengenal lebih awal
profesi karir yang mereka minati. Makanya BINUS sempat punya tagline 2,5 tahun bisa memilih karirmu gitu ya. Bukan berarti kuliahnya ya 2,5 tahun, tapi mereka udah bisa memilih berkarir apa nantinya, maka mereka ngambil enrichment apa, ya, seperti itu. Nah itu mungkin yang menjadi keunggulan BINUS ya untuk Fakultas Teknik, Teknologi tadi, kemudian inovasi yang kita minta kepada para mahasiswa dan lulusan, itu bisa men-challenge dan melatih mereka siap masuk ke pasar global dan nasional. Oke, gitu, baik. Kerjalah. Oke. Terima kasih banyak Ibu Nina atas penjelasannya. Baik, Mas Yuda, sama-sama terima kasih. Nah, itu dia Smart Viewers, kurang lebih program-program apa aja dan juga keunggulan dari Fakultas Teknik di BINUS University. Nah, buat kalian yang masih bingung, mau masuk kampus teknik tapi yang bagus apa ya? Nah, langsung aja masuk Faculty of Engineering di BINUS University karena lengkap banget segala fasilitas dan juga kurikulumnya yang mendukung kalian untuk belajar dan menyesuaikan dengan di era digital zaman sekarang. Smart Viewers, jangan kemana-mana dulu karena sesaat lagi kita masih akan kembali hadir dengan berita menarik lainnya. Jadi stay tune di Jurnal BINUSian.